Saudara, di tengah derasnya arus modernisasi, komunitas penganut kepercayaan terus melakukan upaya untuk menjaga, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai luhur nenek moyang kita yang menjadi dasar identitas budaya kita. Dan pelestarian ini bukan hanya tentang menjaga situs atau tradisi saja, tetapi juga merawat filosofi hidup, etika sosial, serta harmoni antara manusia dan alam. Kali ini selamat datang kami ucapkan di podcast Bincang Seru bersama saya Hijrah Mawi dan tentunya bersama dengan dua narasumber kita. Ada Bapak Cakdi Mulyadi SPD yang merupakan Ketua MLKI Sulawesi Barat dan Magdem SPD GR, penyuluh penghayat kepercayaan Provinsi Sulawesi Barat, dan kita akan menggali lebih jauh bagaimana sebenarnya nilai-nilai penghayat kepercayaan yang ada di daerah kita. Mapurondo diwariskan dan diperjuangkan di tengah perubahan zaman, yang dimana ini kita akan fokus untuk memperkenalkan atau mengenal lebih jauh penghayat kepercayaan sebagai studi kasus identitas, nilai inti dan peran MLKI Sulawesi Barat. Kita langsung menyapa saja narasumber kita di sini. Ada Bapak Cakdi Mulyadi SPD yang katanya di sebelah saya nih. Karena saat ini baru ketemu ya, jauh-jauh dari Mamasa. Mamasa ya Pak ya? Masa. Gimana kabarnya Pak? Baik. Baik ya, perjuangan ke sini ya, ke RRI Mamuju. Baik. Baik, ada Bapak Magdem SPD GR. Halo Bapak, Iya, siap. selamat siang. Siap. Udah makan siang belum nih? Udah dong ya, Iya. biar lebih semangat podcastnya ya. Terima kasih untuk perjuangannya kedua bapak kita yang hebat ini ya, dari daerah Mamasa. Ini berangkatnya tadi jam berapa? Jam 6, Pak. Jam 6, baru nyampe tadi jam 12. Iya. Wow, ini perjalanannya sampai 6 jam ya? Sekitar Kalau 6. nyampainya di sini sudah sampai jam 9. Oh, oke, istirahat dulu Ya, ya. istirahat dulu. Butuh istirahat dong. Oke, baik. Cukup unik tentunya karena di tengah masyarakat kita ada banyak penganut kepercayaan tentunya. Dan mungkin salah satu yang terkenal itu dari Sulawesi Selatan. Ya kalau tidak salah namanya Tolotang gitu Ya, ya. itu. Dan kali ini sebagai masyarakat di Sulawesi Barat tentunya kita juga harus mengenal lebih jauh bagaimana penganut kepercayaan kita di daerah kita tentunya. Nah, saya ke Pak Cakdi dulu nih. Sebagai Ketua MLKI Sulawesi Barat, kita pengen tahu nih Pak, gambaran umum komunitas penghayat kepercayaan Mapurondo di daerah Mamasa. Baik. Di Mamasa itu ada satu komunitas penghayat kepercayaan yang letaknya di Kabupaten Mamasa yang ada yang berada di 7 kecamatan, yaitu 7 kecamatan. Iya, di wilayah 3 itu. Berarti semua di kecamatan ada ya? Ya, hampir semua ada. Iya, mungkin kita pengen tahu juga apa-apa saja mungkin nilai-nilai yang bisa digambarkan dari Mapurondo ini. Nilai-nilai yang ada di Mapurondo itu ada ajarannya, yaitu pertama ada inti ajarannya itu pemali akpa randannya. Oke. Yaitu ada 7 hukum yang mengatur semua tatanan kehidupan masyarakat Mapurondo di 7 hukum itu ya? 4 hukum. 4 hukum? Iya. Yang seperti apa 4 hukum Yang tadi? pertama ada hukum Pak Toti Boyongan, yaitu adalah tata cara dalam melaksanakan Ritual adat mungkin? semacam untuk bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Oke, Iya. baik. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya tentang perkawinan, yaitu Oke. hukum pernikahan ya hukum Nus, pernikahan ya? semacam Oke, baik, itu. baik. Kemudian yang berikut istilahnya Pak Bisuan, yaitu terkait dengan hukum tentang syukuran, ya. Syukuran. Bagaimana mensyukuri Oke. segala proses. Kemudian yang terakhir itu ada hukum Pak Tomatian, yaitu bagian di belakang tentang kematian. Kematian. Iya. Baik tata cara mencari nafkah, Iya. begitu ya, hukum nikah, Ya. kemudian apa tadi sebelum kematian? Pak Bisuan. Pak Biswan, itu tadi mencakup masalah bagaimana apa tadi? Melaksanakan syukuran. Oh, melaksanakan ya. syukuran ya, baik. Jadi itu semua elemen-elemen yang sebenarnya ada di kehidupan kita dan itu sudah diatur, nilainya ada di dalam Mapurondo tadi ya. Ada. Oke, baik. Nah dalam keseharian kita tentunya
Kita melihat penganut kepercayaan mungkin saat ini masih belum banyak ya dikenal oleh masyarakat terutama di Sulawesi Barat sendiri. Betul, Bahkan betul. mungkin masyarakat di Sulawesi Barat lebih mengenal penganut kepercayaan dari daerah lain begitu Iya, ya. betul. Nah saya ke Pak Magdam deh, ini bagaimana sih sebenarnya kondisi yang kita lihat di daerah kita dan juga tantangan komunitas penghayat kepercayaan di desa-desa sana? Ya, kalau berbicara masalah kondisi, kita sudah tahu persis bahwa keberadaan pengat kepercayaan di Mamasa itu sudah lama. Artinya sudah sebelum agama-agama itu sudah ada, artinya Baik, sudah berdiri kokoh. benar-benar itu adalah nilai leluhur Iya, yang betul, betul, dipertahankan ya, ya? betul sekali. Oke. Jadi sehingga masyarakat yang ada di Mapurondo itu memang sudah ditanamkan dalam hatinya bahwa ternyata ajaran-ajaran leluhur ini mempunyai makna tersendiri, nilai Iya. tersendiri, seperti Dan itu. mungkin itu relevan juga dengan Ya, penganut agama yang ada saat ya, ini gitu ya. ya, betul, Dan betul. mungkin bisa dibilang sebagai dasar Nah, betul. untuk menganut agama mungkin begitu ya. Tapi Iya. nilai-nilai kemurniannya Ya, itu betul. ada di Mapurondo tadi ya. Tantangannya apa mungkin? Mungkin sampai saat ini masyarakat kita masih belum banyak yang mengetahui tentang Iya, Mapurondo. iya, itu salah satu tantangan. Informasi-informasi yang belum tercover di masyarakat pada umumnya, termasuk pengenalan. Iya betul. Lalu kemudian stigma-stigma yang ada di masyarakat, ada yang mengatakan bahwa ternyata pengat kepercayaan ini adalah animisme atau apa semacam itulah, kafir apa segala macam. Tapi ya kita ini masih generasi itu menerima dengan lapang dada, artinya tetap kokoh untuk itu karena di dalamnya itu kita memperlihatkan kepada masyarakat nilai-nilai yang baik kepada masyarakat di dalam berinteraksi di masyarakat itu. Bagaimana memperlihatkan perilaku yang baik bisa dicontoh oleh masyarakat luar. Implementasi dari Ya, nilai-nilai implementasi, yang hukum-hukum juga yang diajarkan oleh Mapurondo Ya, tadi nah, begitu ya. betul sekali. Tapi kemudian apakah memang tidak ada ruang bagi masyarakat setempat untuk bisa bersosialisasi atau mungkin apa ya berinteraksi satu sama lain dengan komunitas Mapurondo begitu atau ruangnya kurang begitu Pak ya? Artinya di Mamasa itu kalau kita kita bahasakan bahwa interaksi di masyarakat itu sangat sangat terbuka sekali. Ya. Nah, jadi kita di dalam hidup di tengah-tengah peradaban, di tengah-tengah komunitas agama yang ada, kita memperlihatkan bahwa oh ternyata pengat kepercayaan Mapurondo ini perlu dicontoh. Oh ternyata komunitas ini perlu dijaga. Nah, kemudian kita saling menjaga toleransi di dalamnya sehingga muncul bahwa ternyata semuanya ini ada keharmonisan di dalamnya. Oke, artinya saat ini masyarakat sudah mulai terbuka Iya, betul, begitu betul. ya. Dan mungkin apakah Mapurondo sebenarnya kurang banyak tampil di depan publik begitu Pak sehingga Iya, kemudian iya. kita sendiri secara umum sebagai masyarakat di Sulawesi Barat itu masih banyak yang belum tahu. Iya, betul sekali, betul. Kayaknya pemerintahan kita kalau ada festival apa begitu, tolong diundang dong ya. Iya, betul. Komunitas Mapurondo begitu Pak ya. iya. Itu untuk menjadi salah satu media untuk Mapurondo itu Betul. diperkenalkan ke publik supaya kita Betul juga sekali. paham bagaimana nilai-nilai luhur di daerah kita khususnya di Pitu Unasalu begitu ya. Nah baik, saya ke Pak. Oke, gimana tadi pertanyaannya? Oke, saya ke Pak Cakdi lagi ya Pak Cakdi ya. Ya. Apa yang menjadi identitas utama atau inti ajaran dari Mapurondo sebagai salah satu kepercayaan leluhur? Identitas utamanya seperti apa? Mungkin untuk menekankan bahwa inilah Mapurondo yang punya ciri khas beda dengan penganut kepercayaan yang lain. Ciri khas yang ada di Mapurondo itu ada istilahnya himpa himanam sajam annama kamase tamailu anatamatinna. Oke. Artinya dalam dasar nilai-nilai luhur yang ada di Mapurondo itu harus didasari oleh kita tidak, kalau kita bahasa Indonesia kita tidak boleh boros dalam bahasa ini. Boros dalam bentuk apapun itu, boros kata-kata dan lain sebagainya sampai pada istilahnya makanan lah. Iya. Kalau misalnya ada sisa-sisa makanan tidak boleh dibuang sembarang dan lain sebagainya. Ini yang
mendasari kita dalam hidup. Jadi kita harus menjaga itu. Kemudian masajam Oke. dan makamase, artinya kita tidak boleh membenci ataupun memusuhi orang lain. Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan dan lain sebagainya. Nah, ini inti yang diajarkan oleh Mapuro dalam proses bersosialisasi. Oke. Nah, kemudian masajam dalam artian kita harus menyayangi sesama manusia, tumbuhan, hewan dan apapun yang ada di muka bumi ini kita tidak boleh. Oke. Nah, kemudian kita tidak boleh yang mailu. Mailu itu artinya kita tidak boleh mengingini sesuatu yang bukan kita punya. Baik, Nah, baik. itu. Iya, baik. Sekali lagi itu sebenarnya menjadi dasar pengembangan penganut kepercayaan lain juga ya, Ya, karena sepertinya memang selaras begitu. Ya. Yang ditekankan tadi adalah bagaimana kemudian kita menjaga diri untuk tidak tergoda dengan hal-hal duniawi Ya, ya. betul sekali. Ya, karena menjaga agar tidak tersisa makanan atau mungkin tidak mengedepankan nafsu kita untuk betul mengambil sekali. banyak harta atau makanan Ya, dan sebagainya, ya. itu adalah penekanan untuk tidak melulu terbawa arus duniawi begitu ya, Betul. Pak Cakdi. Baik, ciri khasnya mungkin yang bisa membedakan antara kepercayaan Mapurondo ini dengan kepercayaan lain di daerah manapun begitu. Iya. Ada nggak? Mungkin tentu sebagai penganut kepercayaan ini sudah tahu juga ya bahwa di daerah lain itu ada ya. Ya, ya. Ya. Baik, saya ke Pak Makdem. Oke, Pak Makdem. Iya, itu tadi apa perbedaannya mungkin? Kalau masalah perbedaan itu prinsip Prinsip. ya, termasuk yang diterapkan sehari-hari itu adalah yang dibahasakan adalah cinta kasih, Cinta kasih. saling mengasihi sesama manusia, kemudian bersahabat dengan alam karena itu paling utama. Oke. Kemudian ritual itu sangat membedakan sekali dengan ajaran-ajaran yang lain. Oke, kalau Tapi ajaran ritualnya ini kan sering orang bilang, oh ini menyembah berhala, tapi kan stigma itu ya tidak apa-apa lah, namanya juga pendapat Iya, orang kan. pandangan Nah, secara pandangan orang kasat kan, mata ya. begitu ya. Tapi kita kita tampilkan sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, baik. Kalau Seperti itu. ya kalau di daerah lain mungkin lebih kepada menekankan ritual-ritual tradisi begitu tradisi. ya. Iya, tapi kalau di Mapurondo juga ada nilai-nilai luhurnya seperti interaksi sesama manusia untuk saling Iya, menyayangi. betul sekali. Dan kemudian sebenarnya kalau di agama lain nilai ketuhanannya itu ada juga ya, karena kayak harus jujur begitu, harus menegakkan nilai-nilai adab etika yang baik begitu ya, dan tidak terbawa arus duniawi sekali lagi begitu. Baik, nah untuk nilai yang paling esensial yang harus dipertahankan sebagai warisan budaya bangsa kita dari ajaran Mapurondo, ya seperti apa mungkin Pak Cakdi? Nilai yang mungkin yang paling penting untuk dipertahankan dan dilestarikan dari Mapurondo ini? Kalau nilai-nilai sih banyak sekali. Salah satunya yang dalam artian pertama adalah cara bergaul. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa himpa dan himanam itu adalah salah satu nilai yang paling esensial bagi Mapurondo, yang dalam artian kita tidak boleh terlalu saya katakan tadi boros ya, kata kasarnya ini. Nah, tetapi di sini sangat luas dalam pengertiannya. Nah, sehingga nilai-nilai yang ada di sini kita harus gambarkan kepada baik itu generasi kita maupun kepada masyarakat umum bahwa seperti inilah hal-hal yang positif yang diajarkan oleh Mapurondo di Mamasa ini sebagai bagian dari warga negara. Nah, mungkin relevan dengan apa yang disampaikan Pak Makdem tadi, mungkin stigma-stigma negatif yang selama ini kita dapatkan hanya karena mungkin kita pertama intinya kita masih sangat, anggaplah kita belum punya pengetahuan yang banyak. Nah, sehingga kita dipaksa untuk bagaimana
mengerdilkan pikiran kita supaya nilai-nilai luhur yang ada pada kita ya tidak bisa berkembang secara ini. Nah, Oke. akibatnya banyak masyarakat atau masyarakat kami yang merasa terdiskriminasi ataupun malu sehingga nilai-nilai yang luhur atau yang baik di dalam dirinya maupun dalam masyarakat itu tidak bisa muncul. Nah, itu. Oke, baik. Jadi mungkin yang ditekankan tadi bagaimana nilai-nilai pergaulan itu yang Ya. ditekankan di Mapurondo sebagai nilai universal begitu. Ya, betul. Kalau kita lihat bagaimana kemudian Mapurondo ini menerapkan nilai-nilai dalam pendidikan. Apakah komunitas Mapurondo sendiri menekankan kepada penganutnya untuk mencapai pendidikan setinggi mungkin atau seperti apa? Betul. Kalau masalah pendidikan itu sangat penting ya, karena istilah Mapurondo itu ada istilah ajaran yang diturunkan secara turun-temurun atau di pondom. Kata Mapurondo itu berasal dari kata pondom, yaitu ajaran yang diajarkan secara turun-temurun. Ya. Nah, mulai dari rumah dalam komunitas itu selalu ada ajaran-ajaran itu. Nah, terkait dengan pendidikan formal, dulu masyarakat kami ya hampir tidak bisa sekolah. Nah, kenapa? Karena ada tadi stigma, Mapurondo itu tidak diakui oleh negara. Nah, Ya. ini yang paling ini. Baik. Sehingga dalam pikiran masyarakat itu ya, lebih baik memilih salah satu agama karena ketika kita bertahan di sini akan tidak sekolah, tidak bisa jadi pegawai dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu yang membatasi. Nah, tetapi sekarang setelah adanya keterbukaan, kita sudah paham juga tentang undang-undang. Baik. Nah, sehingga itu yang mendorong kita untuk baik itu dari orang tua maupun di generasi sekarang untuk bagaimana mencapai pendidikan formal setinggi-tingginya. Dan terbukti sekarang sudah banyak generasi muda yang bisa sarjana, ada yang sudah master dan bahkan ada yang jadi pegawai, Baik, ada buktinya yang Pak jadi Cadi dengan Pak Magdem ya. ya. Iya, ini bukti nyata di depan kita Ya, ini siap, bahwa siap. penganut kepercayaan Mapurondo ini adalah penganut yang menekankan pada generasinya untuk tetap berpendidikan seperti itu. Mungkin ditambahkan Pak Cadi soal pendidikan tadi. Kalau kita masalah pendidikan itu memang dari dulu itu sudah diprogramkan. Jangan kita mau kalah dengan yang komunitas-komunitas lain. Harus kita juga bangkit berdiri. Lalu kemudian ini sudah diakui bahwa disyukuri bahwa negara sudah membukakan jalan. Baik. Di Semarang sudah ada pendidikan tinggi, jurusan penghayat kepercayaan Oke. sudah dibuka di sana, sudah ada alumni kemarin di Yudusuda. Kemudian perwakilan Mapurondo sudah ada di Semarang. Baik. Artinya Perguruan tinggi. negara kita itu memang harus membuka mata ya Iya, betul. terhadap nilai-nilai luhur bangsa kita sebagai bangsa yang berbudaya dengan Iya, segala iya, macam tradisinya seperti itu. Jadi tidak melulu penganut kepercayaan itu mungkin di mata masyarakat umum Iya. itu terkesan terkucilkan mungkin atau terbelakang begitu Iya, Pak betul. ya. Ya jadi itu tadi tantangannya mungkin ya bagaimana menghadapi stigma masyarakat. Jadi kesempatan untuk tampil di depan umum mungkin akan diperbanyak begitu Pak. Salah satunya dengan RRI begitu ya. Baik, kemudian Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI tadi ini di Provinsi Sulawesi Barat ya menjalankan perannya dalam memfasilitasi kebutuhan administrasi dan penguatan identitas para penghayat seperti apa? Ini setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2016, 97 tahun 2016 terkait dengan pencantuman identitas penghayat kepercayaan di kolom agama di identitas kependudukan, baik itu MLKI pusat maupun daerah bekerja sama. Nah, salah satunya kemarin di tahun 2018 kemarin kami Majelis Luhur bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan mengadakan rencana aksi di Sulawesi Barat kemarin di di hotel ini. Salah satu hotel Ya, lah. salah satu Indonesia hotel atau Mamuju nih? di Mamuju. Oke, baik. Kami mengundang seluruh stakeholder yang terkait dengan yang Kepercayaan tadi. pemerintah yang bersentuhan dengan
apa namanya masyarakat penghayat kepercayaan, yaitu pendidikan, kemudian dari Unsulbar, kemudian dari Dinas Kependudukan Provinsi Sulawesi Barat. Artinya itulah cara kami untuk bagaimana memperkenalkan, Baik. baik itu mensosialisasikan putusan Mahkamah Konstitusi itu maupun memperkenalkan kepada pemerintah bahwa ternyata di Sulawesi Barat ini bukan cuma hanya 6 agama yang diakui, tapi masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih sangat termarginalkan. Iya. Nah, ini. Baik. Nah, sehingga hal itu membuka mata dan puji syukur kepada Tuhan kemarin itu di Mamasa ada apa namanya? Secara langsung Dinas Kependudukan provinsi untuk menjemput bola, yaitu bagaimana membantu masyarakat penghayat kepercayaan untuk mengubah kolom agama menjadi penghayat kepercayaan di KTP dan kartu keluarganya. Dan ini sangat kami sebagai warga apa namanya Mapurondo di Mamasa ini sudah sangat bangga atas sentuhan pemerintah terhadap itu. Oke. Dan kita berharap bukan cuma kependudukan, pendidikan juga dan pemerintah yang lain bisa jemput bola untuk bagaimana membuka keterisolasian oleh penghayat kepercayaan di Mamasa dan Sulawesi Barat ini. Kalau di perguruan tinggi tadi sudah ada mata kuliah penganut kepercayaan begitu tadi ya. Kita harapkan mungkin ke depannya ada pelajaran di tingkatan sekolah begitu ya, terutama di muatan lokal begitu untuk bisa mempelajari bagaimana sudah ada. Sudah ada. Sejak tahun berapa itu? Sejak 2016. 2016. Iya. Sepertinya masih Sudah ada di kurikulum baik. pembelajaran. Sepertinya masih perlu ini lagi digiatkan lagi ya. Digencarkan Karena lagi. sejauh ini kalau saya sendiri belum pernah mendengar nih anak-anak SD bilang, ini kakak ada Mapurondo begini-begini gitu ya. Perlu ini lagi ya, perlu digiatkan lagi untuk bisa diterapkan pendidikannya di Ya sekolah. mungkin sedikit tambahan terkait dengan pendidikan ini, kalau di SMA, SD, SMP dan SMA itu sudah ada kurikulum penghayat kepercayaan. Tetapi di perguruan tinggi ini, ya jujur kita masih agak masih butuh ya perhatian dari pihak pengambil kebijakan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau di Sulawesi Barat ini ada beberapa perguruan tinggi, kalau swasta ya mungkinlah gampang kita, tim muda kita kerjasama dan mereka juga mudah memberikan kebijakan. Tetapi perguruan tinggi negeri ini yang kayak ya masih kita butuh proses lah untuk kerjasama itu. Kesannya masih meraba-raba gitu ya. Ya salah satunya karena mereka dasar hukumnya yang alasan utamanya, dasar hukum. Baik. Sebenarnya kalau kita terbuka terhadap adaptasi dasar-dasar hukum begitu tadi, sementara pemerintah sendiri sudah mengakui adanya penganut kepercayaan dan juga nanti di kolom KTP-nya sudah boleh mencantumkan itu ya. Berarti perguruan tinggi negeri begitu harusnya sudah terbuka dengan hal tersebut ya, Pak Cadi. Baik. Nah, kemudian fasilitas lainnya mungkin ada untuk memenuhi tradisi-tradisi yang dijalankan mungkin ya. Kalau misalkan di agama-agama lain misalkan ada fasilitas tempat ibadah lah atau mungkin tempat-tempat lainnya. Kalau di Mapurondo ada nggak fasilitas apa yang dibutuhkan mungkin? Ya, kalau di Mapurondo ini sejak mungkin tahun 2016 yang lalu ya, artinya dari Kementerian Kebudayaan juga sudah banyak fasilitas yang diberikan, salah satu rumah-rumah adat. Nah, di Mapurondo itu ada beberapa rumah adat yang dibangun oleh Kementerian Pendidikan melalui bidang kebudayaan dan masyarakat adat. Kemudian di Kabupaten Mamasa itu ya kita syukuri pemerintah daerah juga setidaknya sudah memberikan beberapa ya fasilitas, termasuk ada kayak semacam sekretariat lah untuk tempatnya berkumpul masyarakat maupun dalam melaksanakan beberapa kegiatan, termasuk dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Ya, ini sudah difasilitasi dan puji syukur juga di pemerintahan sekarang ini di Kabupaten Mamasa ini sudah banyak membuka ruang untuk berdialog lah di sini. Dan apalagi ada sekretariatnya ya. Dan boleh dijadikan tempat untuk berdialog di dalam. Kejaksaan negeri juga di Mamasa itu sudah sangat membuka ruang untuk
bagaimana memfasilitasi Mapurondo dan ini bergabung dalam komunitas yang komunitas lainnya ya. Oke. Nah, mungkin sedikit untuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kita mungkin ya. Saya mungkin ke Pak Magdem, mungkin fasilitasnya mungkin salah satunya adalah adanya rasa aman begitu yang diberikan oleh pemerintah. Apakah misalkan pemerintah dalam hal ini memfasilitasi penganut kepercayaan Mapurondo untuk dijaga oleh misalkan pihak pengamanan dari ancaman-ancaman luar? Betul. Seperti apa? Ya, kalau kita berharap kepada pemerintah itu ke depannya harus lebih siap siaga lah begitu, artinya paling tidak dalam satu komunitas itu ada namanya sanggar. Baik. Karena sanggar itu adalah merupakan bagian daripada tempat untuk berkolaborasi, saling membagi, kemudian tempat untuk belajar. Di dalamnya di situ adalah mempelajari nilai-nilai leluhur, termasuk tradisi-tradisi permainan tradisional. Oke, baik. Sanggar itu belum ada? Iya. Belum ada. Hanya sebatas sekretariat, kemudian rumah-rumah adat. Oke. Cuman itu yang ada sampai sekarang. Ya meskipun rumah adat itu ada, mungkin itu tidak bisa menjadi ruang itu pun untuk juga rumah adat itu terbatas karena hanya orang-orang yang katakanlah di situ adalah petinggi-petinggi itulah yang bisa di situ. Kemudian ya punya keterbatasan lah begitu. Ini cuman harapan nanti misalnya apakah pemerintah ini membuka mata, mudah-mudahan bisa ternyata disentuh langsung oleh masyarakat Mapurondo itu sendiri. Iya, oke, baik. Ini berbicara tentang sanggar tadi ya, saya mungkin ke Pak Cakdi lagi. Ini di generasi muda pengembangan nilai-nilai luhur mungkin terkait dengan tradisi-tradisi dan ritualnya yang mungkin bisa ditampilkan begitu ya ke depan umum. Ini berkaitan dengan sanggar tadi, memang kegiatannya di sana masih terbatas atau mungkin sudah terpusat? Betul sekali, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa ditampilkan ini di masyarakat kami itu masih dalam artian masih belum ada satu kegiatan yang mungkin bisa disepakati bersama bahwa ini kegiatan yang artinya bisa kita lestarikan dan bisa kita tampilkan, karena pada dasarnya pemahaman masyarakat sekarang itu mulai dari orang tua sampai pada generasi, mereka menganggapnya bahwa semua yang terkait dengan saya ambil contoh tarian ya, karena ada tarian yang mungkin dianggap bahwa ini tarian yang sakral dan sehingga tidak bisa dan di Mapurondo itu banyak sekali, cuman kita belum bisa mengklasifikasi seperti apa tarian-tarian ataupun permainan-permainan yang kita tidak anggap sakral dan bisa kita buka ke publik. Terkait misalnya ada kegiatan pemerintah, kita tampil di sana untuk menampilkan sehingga orang ternyata di Mapurondo banyak sekali ini. Nah, ini yang masih sangat nilai kurang. sakralnya ini terlalu kuat begitu. Apakah mungkin nanti bisa dikreasikan ke depannya dari nilai maksudnya tradisi-tradisi seperti tarian-tarian tadi, apakah mungkin nanti bisa dikreasikan untuk bisa ditampilkan di depan umum? Ya, sebagai saya secara pribadi ya bisa saja dikreasikan, tetapi ya berpulang kembali kepada generasi kita dan bahkan orang tua, apakah ini bisa ya? Tapi saya secara pribadi ya kenapa tidak sih? Karena ini kan ya bukan soal hubungan kita secara langsung kepada Tuhan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke. Ya. Memang nilai sakralnya yang ditakutkan mungkin ketika nilai sakral itu yang diartikan sebagai ritual yang tersembunyi, ritual yang orang lain sebut khusyuk begitu, ketika ditampilkan di depan umum nanti mungkin takutnya hilang nilai-nilai kekhusyukan itu tadi, betul. Begitu ya. Baik, untuk antusiasme anak-anak muda sendiri, Pak Magdem seperti apa? Untuk anak-anak muda dari penganut kepercayaan Mapurondo, apakah mereka terbawa arus modernisasi ya? Biasanya itu yang mempengaruhi anak muda untuk bisa melestarikan nilai-nilai luhur begitu di nenek moyang kita. Gimana nih Pak? Kalau dilihat dari dari masa ke masa, ya memang
ada perkembangan. Kemudian generasi yang ada saat ini masih punya semangat, masih punya spirit untuk bagaimana pengembangan dan menjaga leluhur ini. Artinya hanya beberapa saja yang terpengaruh dengan globalisasi ini. Tapi yang kebanyakan teman-teman di Mapurondo itu, apalagi anak-anak generasi sekarang itu punya semangat luar biasa sekali. Oke, baik. Semangat itu masih dipertahankan Iya, betul begitu dan sekali. masih diwariskan oleh senior-senior di Mapurondo begitu ya. Baik, saya ke Pak Cakdi kembali ya. Ini berbicara tentang tantangan modernisasi sekarang. Seperti apa Pak Cakdi memandangi? Apakah ini akan menggerus kepercayaan Mapurondo tadi atau seperti apa? Ya, secara manusiawi sih ada kekhawatiran. Tetapi kita punya keyakinan bahwa nilai-nilai luhur yang ada di Mapurondo itu tidak akan hilang. Kenapa? Karena kita yakin bahwa leluhur akan selalu menyertai kita dalam hal menanamkan nilai luhur yang ada di sini di Mapurondo untuk generasi-generasi yang akan datang. Memang betul perkembangan saat ini ya secara tidak sadar banyak yang mempengaruhi. Tapi ya itu tadi, saya yakin tidak akan hilang. Oke, masih kental sepertinya ya nilai dan mungkin ajaran yang mungkin ada prinsip begitu Pak yang diturunkan kepada generasi muda Mapurondo sehingga mereka tetap antusias untuk berada dalam lingkup Mapurondo tadi. Iya, memang setiap warga Mapurondo, generasi Mapurondo itu punya prinsip masing-masing untuk mempertahankan itu. Hanya saja yang memang kita tidak sangkal tadi akibat dari anggaplah aturan yang mengatur tentang keberadaan Mapurondo atau penghayat kepercayaan itu selama ini, ya itu yang mempengaruhi sehingga mereka ada yang beralih ke agama lain dan ataupun ya mungkin dipengaruhi oleh termasuk ya perkawinan, ya ini juga. Itu. Kalau dalam aturan perkawinan tadi ini kan juga sudah diatur tadi ya hukum pernikahan tadi. Apakah ditekankan untuk tetap berada dalam lingkup komunitas Mapurondo, artinya menikah dengan sesama Mapurondo begitu? Ya sebenarnya diwajibkan sih, tapi ya namanya saja kita tidak bisa menghalangi perasaan orang lain untuk mencintai orang lain. Oke. Mungkin menikah dengan komunitas lain atau penganut kepercayaan lain, tapi tetap mempertahankan tradisi dan nilai dalam Mapurondo tadi begitu. Tapi kalau misalnya sudah menikah kan intinya mereka sudah tidak ini lagi. Oke, baik kalau sudah bercampur biasanya nilai Mapurondo itu berubah begitu pasti ya. berubah. Sejauh ini bagaimana data dari Mapurondo sendiri yang dikumpulkan, apakah komunitas Mapurondo ini masih berkembang atau mengalami penurunan populasi begitu? Ya kalau dari data yang kita ini memang sudah mengalami penurunan populasi. Oke, baik. Oke. Memang ada penekanan tidak Pak? Kalau misalkan menikah campur istilahnya ya, adakah penekanan kepada generasi muda yang menikah campur begitu dengan penganut kepercayaan lain? Ketika menikah dengan penganut kepercayaan lain, maka generasi Mapurondo ini harus tetap mempertahankan kepercayaannya dan tradisinya sebagai Mapurondo? Ya ada sih, karena ya realita di masyarakat itu memang ada. Masyarakat yang nikah campur dan masih tetap mempertahankan nilai luhur Mapurondo, kemapurondoannya. Mungkin ke depan PR-nya begitu ya, PR-nya bagaimana nikah campur ini tidak mempengaruhi populasi Mapurondo begitu ya. Iya, dan itu menjadi kerja keras juga ya bagi Mapurondo itu sendiri karena tentunya kita khawatirnya kepercayaan yang menjadi identitas bangsa kita ini semakin tergerus begitu ya, Pak Jadi. Ya, mungkin Pak Magdam bisa ditambahkan? Cuman ini artinya diharapkan kepada generasi-generasi Mapurondo ini tetap eksis, tetap punya semangat, artinya tidak terjerumus dalam satu dalam satu komunitas-komunitas, supaya nantinya itu Mapurondo itu bertahan di tengah-tengah peradaban. Kemudian karena tidak dipungkiri bahwa salah satu nilai kekayaan di Indonesia ini adalah budaya. Iya betul. Karena di negara kita ini adalah kaya dengan budaya. Betul. Jadi
kalau misalnya hilang satu budaya itu sudah otomatis bahwa terkadang negara ini sudah mengalami perubahan, mengalami satu masalah sehingga harus dituntut bahwa betul-betul siapapun orangnya itu harus mempertahankan namanya leluhur, tradisi, kemudian adat istiadat, kemudian kebiasaan-kebiasaan ada di daerah itu sehingga berkembang, tidak mengalami ke penurunan. Nah, Oke, seperti itu. karena yang paling tergerus itu adalah nilai budaya tadi Iya, ya. karena itulah yang memperkaya kita Iya. dalam negara Indonesia ini. Dan justru itu yang sebenarnya menjadi identitas bangsa kita yang akan menjadi hilang juga ya. Iya, Iya. betul. Kalau generasi Mapurondo sudah tidak peduli lagi Iya. dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan. Baik, untuk tantangan yang sering dihadapi ketika melakukan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat umum, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat luar terhadap Mapurondo seperti apa Pak Magdam? Kalau masalah tantangan, cuman itu aja stigma-stigma yang Iya. ada, stigma-stigma negatif, Hmm, tapi artinya tidak membuat saya untuk mundur. Oke. Semakin memberikan penjelasan kepada orang-orang itu, oh ternyata ada yang mengatakan, oh ternyata ini Mapurondo adalah ada nilai plusnya tersendiri, ada yang bisa kita ini petik dari situ. Nah, jadi kalau menurut saya tantangan itu masih biasa-biasa saja. Biasa ya. Nah, Oke. yang Menghadapinya bagaimana nih Pak? cuman yang sebelum aturan pemerintah itu memang keras punya tantangan. Iya. Nah, di tengah-tengah peradaban manusia kan ada namanya, kalau dulu kan di daerah kami ada namanya penginjilan. Baik. Penginjilan masuk itu di daerah kami itu memang mengalami sangat penurunan sekali. Bahkan diskriminasi pun muncul di situ. Baik, baik. Jadi memang kami sangat menghormati, sangat menghargai dengan perjuangan para tokoh-tokoh kami karena bisa eksis sampai sekarang. Di tengah-tengah para pejuang itu ternyata bisa mempertahankan leluhur kita ini sampai sekarang itu masih ada, masih eksis di Kabupaten Mamasa. Oke, oke. Baik, proyeksinya ke depan di Mapurondo. Tadi kan sudah disebutkan juga ya bahwa sebenarnya ada penurunan populasi. Iya. Kira-kira optimis nggak sih 10 sampai 20 tahun ke depan Mapurondo ini tetap eksis atau mungkin mengalami peningkatan populasi? Oh ya, kita masih optimis itu. Oke. Karena bagaimanapun juga generasi-generasi saat ini sudah mempunyai apalagi pemerintah sudah membuka mata, begitu ya. membuka peluang, ternyata bisa kita dilindungi, bisa kita diberikan ruang untuk itu. Nah, termasuk kepada RRI hari ini memberikan ruang, terima kasih sekali karena kita sudah berada di sini untuk memberikan Pemahaman kepada informasi yang akurat, memberikan info-info yang terkait tentang Mapurondo, penghayat kepercayaan pada umumnya. Oke. Kalau ada jalan itu justru optimisme itu semakin tinggi betul, begitu ya. Betul sekali. Itu kesannya gimana sih Pak? Terlambat nggak sih ini jalan dibuka oleh pemerintah? Kalau saya itu berpikir tidak ada kata terlambat. Tidak kata terlambat ya. Mungkin kita semakin hari semakin punya spirit, punya semangat, Iya. punya pandangan-pandangan positif. Iya, kesempatannya menjadi semakin besar Selalu memberikan yang terbaik kepada generasi kita supaya nantinya apalagi di satuan-satuan pendidikan itu harus lebih digencarkan lagi. Oke. Baik. Nah, mungkin ada langkah konkret yang harus dilakukan untuk mengurangi stigma masyarakat terkait dengan pemahaman yang benar terhadap penghayat kepercayaan. Ya, langkah konkretnya itu adalah salah satu memberikan itu yang ada namanya regulasi. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Ini salah satu jalan ya memberikan Fasilitas. kepada masyarakat yang selalu memberikan stigma negatif. Oh ini ternyata regulasi punya kan, ada pendidikan, ada undang-undang peraturan pemerintah nomor 27 tentang pendidikan, layanan pendidikan. Itu kan sudah dimuat di situ. Kemudian ada aturan Akademikbud yang mengatur tentang administrasi kependudukan baik di dalam identitas KTP kemudian KK. Nah, dan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Nah, itu salah satu legal formalnya penghayat kepercayaan di Indonesia itu sudah bisa bernapas lega. Regulasi itu harus diperkuat Iya, gitu betul Pak sekali. ya. Diperkuat dan ditekankan, mungkin sudah ada regulasinya sejak dulu tapi tidak ditekankan terlalu ini begitu ya, sehingga betul. masyarakat terkesan tidak punya penekanan untuk menyadari adanya Mapurondo di tengah betul kita sekali. ya. Bahkan ngurus KTP-nya mungkin juga susah gitu dulu ya. Betul. Karena dulu kan masih tanda strip.
Oke. kosong. Kan? Kosong begitu Iya. seperti itu. Sekarang sudah Sudah bisa dirubah. sudah ada kolomnya begitu, alhamdulillah. Baik, nah kemudian dukungan pemerintah tadi terkait dengan regulasi kan perlu perlu ditekankan lagi ya, begitu. Apakah ada program-program lain dari pemerintah yang bekerja sama dengan MLKI mungkin yang bisa memperkuat? Baik, ke Pak Cakdi gimana? Ya, selain itu memang yang kita lakukan itu baik itu di pusat maupun di daerah itu ya banyak sih kegiatan-kegiatan MLKI termasuk advokasi ke kantor-kantor pemerintah, mensosialisasikan program-program MLKI kepada pemerintah, memperkenalkan organisasi-organisasi penghayat kepercayaan yang ada di daerah. Ya. Nah, itu semua yang dikerjakan oleh MLKI agar pemerintah tahu bahwa ternyata di Indonesia ini masih banyak sekali warga-warga kami yang tidak memeluk salah satu agama tapi berada di penghayat kepercayaan. Oke. Gitu. Baik, dukungan pemerintah lainnya mungkin terhadap komunitas penganut kepercayaan Mapurondo ini untuk bisa memandirikan komunitas atau penganut kepercayaan Mapurondo secara ekonomi seperti apa, Pak? Ya, termasuk ini juga yang menjadi tantangan bagi kita karena jujur saya lihat mulai dari termasuk di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan bahkan di Sulawesi ini sebagian besar masyarakat penghayat kepercayaan itu masih artinya bukan berarti bilang miskin tapi ya artinya hanya standar Berada di lah. bawah garis gitu Nah ya. sekarang memang kita punya tugas atau pekerjaan rumah untuk bagaimana membantu komunitas ini, salah satunya yang saya lihat ini di Puan Hayati yang saya lihat atau kelompok perempuan penghayat kepercayaan. Mereka membuat semacam usaha-usaha mandiri untuk bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Ini saya lihat langkah-langkah yang bagus untuk dilakukan sehingga ya peningkatan ekonomi masyarakat penghayat kepercayaan itu makin hari makin meningkat juga. Iya, apalagi kan tempat asalnya itu atau yang paling mendasar itu di domisili di daerah mama saya yang kaya dengan hasil bumi begitu Pak. Betul. Yang harusnya itu bisa menjadi dasar pemerintah juga untuk membantu memberikan fasilitas kepada komunitas Mapurondo begitu ya untuk bisa meningkatkan pendapatan dan meningkatkan ekonomi. Nah, untuk kerjasama dengan lintas daerah atau nasional yang dijajaki MLKI untuk menguatkan posisi penghayat kepercayaan ada nggak sejauh ini? Ya ada sih kan sekarang itu kita bagaimana memperkuat hubungan antara MLKI antar daerah termasuk di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Barat ini ya bagaimana kita berkomunikasi dan bagaimana menguatkan ya terkait dengan keberadaan kita masing-masing karena jujur selama ini keberadaan Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan itu sangat membuka ruang untuk memberikan informasi kepada masyarakat penghayat bahwa ternyata bukan cuma ada di Mamasa penghayat kepercayaan, tetapi ternyata ada di Nusa Tenggara Timur, ada di Kalimantan, ada di Manado. Daerah artinya Jawa ada ya. Inilah yang membuka kita untuk bagaimana menguatkan tadi adanya stigma-stigma yang negatif bahwa ternyata masyarakat Mapurondo ini ada di pelosok dan mungkin hanya mereka yang ada. Tidak ada di Manado, tidak ada di Jawa Timur dan lain sebagainya itu. Oke, baik. Nah, program inisiatif yang mungkin diimpikan Pak Makdem ke depannya ini gimana untuk memperkuat identitas Mapurondo? Ada tidak program impiannya Bapak dari pemerintah mungkin yang bisa menguatkan identitas Mapurondo? Iya, kalau saya sih cuman berharap kepada pemerintah dan ini masih bagian daripada program bagaimana nanti ada namanya dialog terbuka. Dialog terbuka. Untuk lebih Memperkenalkan, menguatkan. kepada masyarakat. Oke, baik. Dialog lintas kepercayaan juga mungkin begitu ya? Bisa lintas kepercayaan, bisa lintas Budaya, lintas iman, agama-agama yang ada di Sulawesi Barat. Oke, betul. Ya, sekali lagi itu untuk membuka mata kita semua ya dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan nenek moyang kita dari yang ada dalam Mapurondo tadi.
Baik, mungkin beberapa pertanyaan terakhir ini. Kita mau tahu juga peran ibu-ibu dan perempuan khususnya untuk pewarisan nilai Mapurondo seperti apa. Mungkin tadi juga sempat disinggung sedikit nih Pak Cakdi ya, bahwa ketika ada perkawinan campuran maka mungkin akan menggerus nilai Mapurondo itu tadi ya. Ya, betul sekali. Ini memang seperti yang saya kutip kata-katanya dari Ketua Puan Hayati Pusat, bahwa ternyata ibu ini adalah pewaris yang utama. Nah, kenapa saya katakan pewaris yang utama? Karena ketika seorang ibu mengandung anaknya, pasti secara tidak sadar dia akan mengajarkan janin yang ada di kandungnya tentang nilai-nilai luhur. Nah, sampai pada mereka melahirkan dan bahkan membesarkan anaknya, dia yang paling utama dalam mengajarkan nilai-nilai luhur penghayat kepercayaan itu. Jadi sehingga ibu-ibu ini sangat sentral dalam mengajarkan nilai-nilai luhur penghayat kepercayaan. Baik. Ada peran penting di situ untuk meneruskan generasi Mapurondo ya. Baik, terakhir ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda penghayat kepercayaan di seluruh Sulawesi Barat, Pak Cakdi. Bagaimana pesan yang hendak disampaikan? Pesan utama bagi generasi penghayat kepercayaan yang ada di Sulawesi Barat ini, yang pertama, kita harus bagaimana menjadikan diri kita sebagai agen perubahan dan penerus ajaran nilai luhur penghayat kepercayaan yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian yang berikut, bagaimana generasi muda menuntut ilmu, baik itu ilmu yang diajarkan oleh orang tua, diajarkan oleh para leluhur dan sampai saat ini, maupun bagaimana menuntut ilmu formal atau pendidikan formal setinggi-tingginya, agar kedepannya kita tidak lagi diberikan stigma yang negatif oleh orang, karena kita adalah orang tradisional, kita adalah orang terpinggirkan dan lain sebagainya, tetapi kita juga adalah manusia modern yang mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan nilai-nilai yang ada atau ajaran-ajaran yang ada di penghayat kepercayaan secara umum. Baik Pak Makdem, bagaimana nih pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Mamasa dan Sulawesi Barat terkait upaya pelestarian budaya kita ini yang terkandung dalam nilai Mapurondo? Kalau saya berpesan kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Barat dan Mamasa pada khususnya, semangat. Kenapa harus semangat? Karena semangat untuk menempuh pendidikan, semangat untuk melestarikan nilai-nilai luhur kita ini, yang tradisi-tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Kemudian harus semangat untuk memberikan informasi kepada orang-orang supaya tahunya bahwa ternyata Mapurondo itu ada punya nilai tersendiri, punya keunikan tersendiri, kan begitu. Kemudian yang terakhir itu adalah kepada generasi-generasi saat ini harus mampu beradaptasi, kemudian harus berpikir jauh ke depan sehingga nantinya akan bisa melestarikan, bisa mengembangkan, bisa mengembang dia punya tugas masing-masing seperti itu. Ya, ada pandangan jauh ke depan ya untuk tetap membawa Mapurondo ini lestari di tengah kita. Baik, terima kasih Pak Cakdi. Oh Pak Cakdi, baik Pak Makdem, terima kasih untuk kesempatannya jauh-jauh dari Mamasa, luar biasa. Mungkin di kesempatan lain, mungkin kita tunggu lagi ya. Semoga ada kesempatan lain, meskipun dari Mamasa ini kita cukup semangat ya untuk memperkenalkan ke depan publik bagaimana kepercayaan yang ada di Sulawesi Barat kita ini justru nilainya tidak kalah dengan nilai-nilai luhur yang ditanamkan dari kepercayaan di daerah lain begitu. Baik, dan pendengar, seru sekali perbincangan kita di Bincang Seru kali ini, bagaimana kemudian kepercayaan penghayat kepercayaan Mapurondo yang masih eksis hingga saat ini dan memiliki optimisme yang luar biasa untuk tetap berada di lingkungan publik hingga puluhan tahun ke depan, bahkan sampai akhir hayat. Dan tentunya kita berharap masyarakat semakin terbuka untuk bisa memahami nilai-nilai luhur yang dikenal dan dipercayai dalam penghayat kepercayaan Mapurondo. Dan saya Hijrah Hamawi mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Cakdi Mulyadi SPD selaku Ketua MLKI Sulawesi Barat dan juga Pak Makdem SPD GR penyuluh penghayat kepercayaan Provinsi Sulawesi Barat. Bersama saya Hijrah Hamawi, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.